Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Halo, jumpa lagi dengan Muza untuk melanjutkan chapter berikutnya. Duduk tenang dan selamat menikmati. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ada kamp militer beberapa ratus mil jauhnya dari bagian utara kota Xiangnan. Kereta perlahan-lahan berhenti di stasiun sektor militer. Pejuang bersenjata lengkap turun dari kereta satu persatu dengan total 20 orang. 20 orang ini secara alami membentuk 4 regu. Lo Feng, biasanya saat kita para pejuang keluar untuk berburu monster, kita memasuki sektor militer untuk memasok. Chen Gu menunjuk ke depannya. Di mana menara baja tinggi yang tingginya sekitar 50 atau 60 meter berada. Lihat menara itu. Di seluruh China dan bahkan dunia, militer memotong sektor khusus hutan belantara untuk dijadikan pangkalan bagi para pejuang untuk beristirahat dan memasok. Lokasi pemasok ini ditandai dengan mercusuar ini. Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada kita, para pejuang, arah jalan pulang. Lu Feng mengangguk. Di pangkalan pemasok sektor militer ada sebuah bangunan kecil yang terkonsentrasi yang memiliki lingkungan yang sangat baik. Pasukan palu api, kalian akan tetap di wilayah E6 untuk beristirahat. Seorang petugas pangkalan memberi Kapten Regu Palu Api Gao Feng kunci saat dia tersenyum dan menepuk pundaknya. Kau tua, berapa lama apakah kamu berencana berburu untuk kali ini? Jika Anda pernah mendapatkan sesuatu yang bagus, Anda dipersilahkan untuk menjualnya ke aliansi bawah tanah saya. Aku pasti akan memberimu harga yang bagus. Meski sebagian besar staf di sini memakai seragam militer, faktanya sebagian besar staf layanan berasal dari Dojo of Limit, Thunder Dojo, tentara pemerintah, dan aliansi bawah tanah lainnya. Meskipun mereka ada di sana untuk melayani, mereka juga membeli bahan-bahan berharga yang didapat dari monster yang telah dibunuh oleh para bertarung itu. Hahaha, tentu, Gao Feng tersenyum. Cepat dan atur orang untuk membuatkan kita makan siang. Basis pemasok tidak terlalu besar. E6 di sana regu pemadam kebakaran dengan cepat menemukan bangunan kecil bertingkat 3 yang melambangkan huruf E6. Kuncinya berbentuk chip. Setelah menggeser kunci melewati pintu terbuka. Sebelum regu Palu Api meninggalkan pangkalan pemasok, kepemilikan gedung menjadi milik mereka. Akan berbaring di sini sebentar dan tidur. Kita akan istirahat, tidak tidur nyenyak tadi malam. Chen Gu meletakkan 2 kotak logamnya dan melompat ke sofa. Dia merenggangkan tubuhnya di atas sofa dan merasa nyaman. Kalau mau istirahat, lalu istirahatlah sekarang. Kami akan resmi berangkat malam ini. Saat itu, Anda harus fokus. Perintah Kapten Gao Feng. Dimengerti. Tombak Zhang Ke dan saudara pedang bulan kembar tersenyum menanggapi. Karena mereka tahu tentang peraturan itu sejak lama. Berangkat malam ini, Lu Feng terkejut. Lu Feng, apakah kau tidak memperhatikan cuaca? Ini akhir September, yang merupakan waktu terpanas dalam setahun. Berlari dengan barang berharga beberapa ratus kilometer di tengah hari, tidak peduli berapa banyak air yang kamu bawa, itu tidak akan cukup. Jadi kamu hanya bisa minum dari sungai. Chen Gu tersenyum saat dia melihat ke Lu Feng. Bukankah lebih baik lari di malam hari dan menghemat air? Lu Feng tersenyum dengan canggung. Meskipun dia membaca banyak postingan, dia tidak pernah menyadari akan hal ini.
Tatapan Lu Feng melewati jendela dan melihat seseorang ke arah pangkalan pemasok. Saudara Chen, lihat, bukankah itu Zhang Zehu? Pada saat itu, tubuh Zhang Zehu ditutupi perban, ada bekas darah di karung pasir. Jelas menunjukkan bahwa dia terluka dan sedang dalam pemulihan di pangkalan pengisian ini. Chen Gu menoleh dan melihat, ya, itu Zhang Zehu. Chen Gu berjalan ke pintu dan dengan gembira berteriak, "Macan gunung, ada apa? Bukankah kau baik-baik saja? Saat terakhir kita bertemu, kenapa kau begitu terluka hanya dalam sekejap mata?" Zhang Zehu yang sedang berjalan di luar dan mengobrol dengan rekan-rekannya menoleh dan melihat Chen Gu dan Lu Feng di pintu. Dia menjadi sangat marah, giginya mulai gatal, dan saat amarahnya mengamuk, dia memberikan jawaban yang keras dan mengejek. "Fire Cannon Chen, regu palu api Anda adalah regu elit, jadi kenapa Anda membawa seorang pemula?" Hahaha, saya yakin seluruh tim Anda akan terseret oleh beban itu. Pasukan elit biasanya tidak mau membawa seorang pemula atau seorang rocky, karena meskipun kebugaran tubuh seorang rocky bagus, tanpa pengalaman dia bisa mengacaukan di saat-saat genting, yang bisa mengacaukan anggota veteran itu. Zhang Zehu dan Chen Gu saling menghina, tapi karena Kapten Twin Hammer Gao Feng berteriak, Zhang Zehu mulai terdiam. Meskipun dia cukup berani untuk berdebat dengan Chen Gu, dia tidak berani berdebat dengan Gao Feng. Sebab Gao Feng menggunakan senjata dingin, sedangkan Chen Gu menggunakan senjata panas. Dengan senjata yang dipanaskan, bahkan jika Anda mencapai puncak, Anda hanya dapat mencapai peringkat panglima perang pemula. Karena senjata panas seperti senjata biasanya hanya dapat membahayakan monster tingkat komandan di tingkat yang rendah. Zhang Zehu sangat dekat dengan pangkat panglima perang. Sial, tidak percaya Lu Feng melayang ke regu palu api ini. Zhang Zehu berjalan dengan rekan-rekannya di jalan, mulutnya masih mengutuk. Saya pikir dia akan masuk ke dalam regu reguler. Dengan begitu aku bisa dengan kejam memberinya pelajaran, untuk memberitahu dia konsekuensi mengacau denganku. Namun dia masuk regu palu api ini. Gigi Zhang Zehu mendidih karena marah. "Tiger, pemuda di sebelah Chen Gu barusan, apakah itu Lu Feng yang membuatmu telah menghabiskan 100 juta? Kata pria paruh baya bermata satu di sebelahnya. "Ya, itu dia." Mata Zhang Zehu bersinar dengan tajam. "Kelinci ini, menurutku dia tidak sombong." Setelah diskusi itu, tepat setelah saya menoleh, agen keamanan langsung lari ke rumah keponakan saya. Anak ini sebenarnya melaporkannya ke badan keamanan. Saya segera memberi negara denda sebesar 100 juta untuk membiarkan keponakan saya mencapai pangkat sipil bintang 1. Namun bahkan setelah itu keponakan saya masih akan dikurung selama beberapa bulan. Ketika dia memikirkan betapa gugupnya kakak laki-lakinya dan keterkejutannya serta kengerian Zhang Houbai saat dia dibawa oleh agen keamanan, Zhang Zehu menjadi semakin marah. Meski kemudian ia menghabiskan 100 juta untuk menjaga keponakannya agar tetap aman, namun Zhang Houbai tidak bisa lepas dari rasa sakit selama beberapa bulan di penjara. "Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Membiarkan keponakanmu melalui masa sulit adalah baik untuknya." Pria paruh baya bermata satu tersenyum pelan. "Kamu harus menggunakan waktu ini untuk istirahat. Luka Anda akan sembuh waktu dalam sekitar 3 hari lagi. Dan kemudian kita akan pergi dan dapat terus menangani lelaki tua itu. Setelah membunuh orang tua itu, tim kita akan menjadi kaya." "Oke," Zhang Zehu mengangguk berat. Dan dia mencuri pandang ke gedung E6 di kejauhan dan mulai mencibir. "Aku berani bertaruh bahwa Lu Feng akan mati atau menerima luka berat saat pertama kali masuk ke dalam alam liar." "Hahaha, kamu benar-benar menaruh dendam padanya. Namun memang sulit untuk menghindari cedera saat pertama kali masuk ke alam liar." Tawa pria paruh baya bermata satu itu. Tengah malam, 6 anggota regu palu api yang lengkap meninggalkan pangkalan pasokan dan memasuki hutan belantara. "Chen Gu, berikan saya salah satu kotak logam Anda," perintah Kapten Gao Feng.
Hahaha, terima kasih Kapten. Saya dapat menangani membawa kotak-kotak ini untuk waktu yang singkat. Tapi tidak untuk waktu yang lama, kata Chen Gu sambil menyerahkan salah satu kotak logam besarnya kepada Kapten Go Feng. Go Feng dengan mudah mengambilnya dengan satu tangan dan membawanya di punggungnya. Jumlah itu sangat berat. Bukanlah apa-apa bagi anggota terkuat regu palu api Go Feng. Chen Gu membuka kotak lainnya yang memiliki senapan mesin abu-abu di dalamnya. Moncong pistolnya memiliki kilau logam. Selain senapan mesin, ada banyak peluru yang semuanya dikemas bersama. Dan menemukan seluruh kotak, jelas ada jumlah peluru yang sangat banyak. Saudara Chen, senjata jenis apa ini? Tanya Lu Feng dengan rasa ingin tahu. Ini adalah M81 kaliber 12,7 mm. Senjata ini dapat menembakkan 50 hingga 300 peluru dalam 1 menit. Dapat disesuaikan. Chen Gu tersenyum puas. Seluruh senjata terbuat dari paduan kelo kelas 3. Jadi meskipun terus menembakkan peluru, panas dari pistol tidak akan mempengaruhi akurasi peluru. Lu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Chen, kenapa kamu tidak menggunakan meriam Dewa Api? Bukankah senapan mesin dari seri Dewa Api memiliki kekuatan yang lebih besar? Wah, kamu memang pemula, Chen Gu melotot. Tombak Zhangke tersenyum di samping dan berkata, Lu Feng, senapan mesin dari seri Dewa Api memang memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun seri Dewa Api menghabiskan banyak peluru. Ini menembakkan 7.000 tembakan dalam 1 menit. Dan beberapa dapat menembakkan lebih cepat. Tahukah kamu apa artinya? 7.000 tembakan dalam 1 menit. Dan peluru yang dapat melukai monster komandan level rendah. Paling sedikit 50 gram. Seluruh 10.000 peluru akan berbobot 500 kg. Berlari ratusan mil dengan 500 kg peluru di punggung Anda. Dan akhirnya ketika Anda membunuh monster itu, setelah 1 menit atau lebih, meriam Dewa Api Anda telah menggunakan semua pelurunya. Zhangke tersenyum dan memandang Lu Feng. Jadi apa yang akan kamu katakan? Apa meriam Dewa Api itu bagus? Lu Feng terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti ini. Ya, berat peluru adalah masalah besar. 7.000 peluru dalam 1 menit. Itu benar-benar tidak efektif untuk dibawa-bawa kemana-mana. Berapa banyak peluru yang harus Anda bawa selama dalam perjalanan? Mengangkut peluru dalam jumlah besar bersama dengan meriam Dewa Api hanya dilakukan oleh tentara atau saat berhadapan dengan monster jenis tertentu. Biasanya orang-orang seperti kita tidak akan pernah menggunakan jenis senjata itu karena tidak banyak peluru untuk itu. Chen Gu menertawakan dirinya sendiri. Saya membawa 10.000 peluru kali ini. Dan bahkan meminta kapten untuk membantu saya membawa beberapa. Chen Gu memiliki rantai peluru yang membungkus seluruh tubuhnya dan memegang senapan mesin. Dengan Lu Feng, keduanya berada di tengah tim, dilindungi oleh yang lain. Saudara Pedang Bulan berada di depan tim, Kapten Go Feng dan Zhangke berada di belakang. Kami akan menuju jalan raya ini. Setelah sekitar 3 hari, kami harus mencapai tujuan kami. Wilayah 0201 kota tingkat di wilayah ini, kata Kapten Go Feng. Tetapi Lu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jalan raya di depannya. Bagi orang yang tinggal di kota, jalan raya hanya ada di legenda. Jalan raya di bawah kaki mereka sudah hancur, beberapa retakan telah terbuka di atasnya. Di depan ada bertonton mobil, van, dan truk yang rusak atau pecah di sepanjang jalan raya itu. Saat merentang ke bawah, bahkan ada beberapa ban yang rusak tergeletar di sekitar. Terkadang Anda juga bisa melihat bekas darah kering di tanah. Ayo pergi. Cahaya merah matahari terbenam bersinar di jalan raya yang sepi. Dan suasana yang benar-benar sangat kacau dan telah rusak selama puluhan tahun ini. Keenam anggota regu palu api terus melangkah maju. Gelombang demi gelombang, raungan dari monster terdengar dari 2 ladang dan menghancurkan wilayah di sisi jalan raya. Bahkan Lu Feng bisa melihat beberapa monster. 5 anggota regu palu api sedang bersantai, tapi Lu Feng benar-benar merasa tegang karena dia merasakan monster di mana-mana. Lu Feng, ada babi hutan bertanduk di depan. Aku serahkan padamu. Suara Kapten Go Feng berdering.
Ini akan menjadi pertempuran pertamamu di alam liar, pertempuran yang sesungguhnya.